Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Alfitriko, NIM 190 210 10 20 88. Saya dari program studi pendidikan fisika Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Kali ini saya akan membahas tentang alat optik. Alat optik dibagi menjadi dua. Yang pertama alat optik fisis dan juga alat optik geometri. Alat optik fisis ini adalah cabang studi yang mempelajari sifat-sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh cabang optik geometris. Nah, kalian tahu nggak cabang optik geometris apa? Cabang optik geometris itu alat optik yang menjabarkan perambatan cahaya sebagai vektor yang disebut sinar. Nah, kenapa kok cabang optik fisis itu ada? Karena nggak semuanya yang ada di sifat-sifat cahaya dapat dijelaskan oleh cabang optik geometrik. Karena yang geometrik itu tadi kan menurut definisinya kan vektor dan lebih cenderung ke sifat matematisnya. Ya, selanjutnya kita pasti akan mempelajari tentang pemantulan cahaya, yaitu suatu peristiwa cahaya yang datang dengan besar sudut sinar datang mengenai suatu benda. Ya, nanti pasti kita akan membahas tentang sinar datang, sinar bias, sinar pantul. Nah, ada tiga nanti ya. Nanti juga ada pembiasan. Nah, tadi kan ada sinar datang, sinar pantul, sinar bias. Pembiasan cahaya adalah peristiwa cahaya di mana cahaya yang datang melalui satu medium mengenai medium yang lain. Ya, misalnya gini ya, saya jelaskan singkatnya itu ada cahaya dari udara ke medium lain. Medium lain itu berarti bisa air, bisa bisa air atau bisa kaca ya, banyak. Setelah itu interferensi. Ya, interferensi ada perpaduan dua gelombang atau lebih. Jadi gelombangnya itu tidak hanya satu, ada beberapa gelombang nanti. Dia bisa saling melemahkan, bisa saling menguatkan. Ya, setelah itu difraksi. Difraksi ini pelenturan. Pelenturannya itu gejala gelombang yang melenturkan saat melalui lubang kecil sehingga mirip sumber baru. Setelah itu pemantulan atau refleksi adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang. Pembiasan sama dengan refleksi. Nanti kita akan membahas juga tentang sudut kritis, sudut deviasi, dan geometri deviasi di aplikasi PET. Kenapa menggunakan PET? Karena isinya itu lengkap dan Indonesia belum mempunyai aplikasi seperti ini. Ya. Setelah ini lanjut ke PET. Saya akan membahas tentang pemantulan dan pembiasan di aplikasi PET. Dan juga saya akan menjelaskannya di Pine. Pertama, ini dia aplikasi PET. Saya kembalikan dulu ya, supaya Anda tahu semuanya. Aplikasi PET ini ini dia itu buatan University of Colorado Boulder. Ini dia. Ya, ada matematika, kimia, dan juga fisika, serta ilmu kebumian dan biologi. Kali ini kita akan membahas tentang bending light.
pembiasan cahaya dan pemantulan cahaya. Lalu kita pilih saja. Ini bisa diunduh dan juga di play online ya guys. Ya, kita kesini ke bagian dasar saja. Saya akan menjelaskan bagian dasarnya saja. Jadi ini cahayanya. Saya screenshot dulu ya. Saya pindahkan ke file. Saya copy. Nah, ini dia guys. Nah, jadi gini ya ceritanya. Kalau ada cahaya menjalar dari suatu medium ke medium lain, maka dia akan mengalami pemantulan dan juga mengalami pembiasan. Nah, ini kan cahayanya, misalkan saja ini matahari atau lampu atau lainnya ya guys. Dia kan berasal dari udara kan, medium satu ke medium yang lain. Ya, medium lainnya ini kan air. Nah, oleh karena itu dia terjadi pemantulan dan juga pembiasan. Nah, setelah itu di sini ada apa aja? Di sini kan jelas sudah ada air, sudah ada cahaya yang datang, dan ini adalah apa? Ini garis normal. Nah, sebut saja sudut antara garis normal dan juga sinar datang ini sebut saja P. I aja. I. Nah, sebut saja X saja ya. Dan sudut dari sinar bias dan garis normal sebut saja Y. Nah, oke. Oke kan? Maka kita bisa menyebutnya X, sudut X sama dengan Y. Ini ya. Sudut X sama dengan sudut Y. Taruh sini aja. Ini persamaan yang pertama ini ya. Sudut X sama dengan sudut Y. Nah, tulis yang pertama. Persamaan 1. X sama dengan Y. Nah, kenapa besarnya sama? Kita lihat saja. Besarnya dari garis normal ini kan kelihatan dia simetris sama. Ya kan? Dan selain mengalami pemantulan, dia juga mengalami pembiasan. Nah, dia ini dia mengalami pembiasan dengan cara dia itu sebenarnya diteruskan dari ini, diteruskan, tapi dia mengalami pembekokan, jadi tidak terus ke sini. Nah, sebenarnya kan begini kan dia. Maaf ya kalau agak menceng. Nah, diteruskan seperti ini kan. Ya, tapi dia mengalami pembiasan. Nah, seperti yang terjadi di kolam renang tadi. Kenapa kok kelihatannya kok nggak apa jeru, kok dangkal? Nah, karena ini pembiasan ini. Nah, semuanya ini kan terjadi karena adanya pembiasan. Jadi kita mengira yang dangkal, tapi ternyata dalam sekali.
Setelah itu kita akan membahas tentang sudut. Nah, jadi tadi kan kita membahas sudut juga. Membahas sudut. Nah, ini adalah kita misalkan ini Z. Nah, ini Z ini adalah sudut dari antara garis normal dan juga sinar biasa, sinar yang dibiaskan tadi. Ya, ketika dibiaskan, apa aja sih yang berubah? Yang berubah itu ada banyak, guys. Jadi yang berubah itu yang pertama itu adalah kecepatannya. Nah, aku tulis dulu ya. V. Kita tulis sebut saja rumusnya N dulu aja ya. Saya kasih rumusnya indeks bias dulu. Rumus aslinya. N sama dengan V dibagi C ya. V dibagi C. Nah, N sama dengan V per C. Dengan V itu adalah kecepatan cahaya di udara. Kecepatan cahaya di udara. Dan C adalah apa? Kecepatan cahaya di vakum. Ya, yang berubah itu adalah kecepatannya. Dari persamaan rumus N1V1 itu. N1V1 sama dengan N2V2. Jadi ketika dibiaskan, kecepatannya yang awalnya agak cepat jadi melambat karena mediumnya ini juga rapat, guys. Nah, ini yang pertama berubah ketika dibiaskan. V-nya berubah, V2-nya ini pasti berubah nanti. Nah, yang kedua yang berubah adalah panjang gelombang. Panjang gelombangnya pasti berubah nanti. Yang kedua adalah panjang gelombang. N1 lambda 1 sama dengan N2 lambda 2. Jadi panjang gelombangnya juga akan berubah. Dan yang ketiga yang berubah adalah jelas kan berubah arahnya. Karena yang sudut datangnya tadi arahnya itu terus ke sini. Jadi dia itu berubah. Dibiaskan ke bawah sini. Nah, karena bagaimana kalau arahnya lurus ke bawah 90 derajat? Nah, kita coba lihat di aplikasi pad ya. Jadi kalau arahnya lurus ke bawah, dia itu arahnya tidak berubah. Yang berubah cuma panjang gelombang atau lambda sama cepat lambatnya. Yang terakhir kita bahas sudut deviasi ya. Sudut deviasi ya. Dia kan aslinya kan lurus di sini kan. Tapi ternyata dia dibelokkan ke sini. Untuk mencari sudut deviasi bisa dicari dengan
D sudut dari I dikurangi Z. Nah, dari tadi kok berubah semua? Apa nggak ada yang sama? Ada yang sama, yaitu frekuensinya. Dia tetap sama meskipun apa lambdanya atau panjang gelombangnya berubah, sudutnya berubah, dan arahnya juga berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Karena aplikasinya belum premium, jadi tidak bisa lebih dari 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.